Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novinda Nurbaiti dengan NIM I1E024046. Jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk ngulik bareng soal kurikulum. Oke, langsung aja ke slide yang pertama. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu rencana belajar buat bantu peserta didik capai tujuan pendidikan. Nah, kalau menurut saya, kurikulum itu kayak GPS. Dia itu nunjukin kita harus belajar apa, lewat jalur mana, dan endingnya itu mau kemana. Misal nih ya, sekarang saya kuliah ambil jurusan pendidikan. Nah, kurikulum ini yang bantu saya untuk nyiapin diri biar bisa jadi guru yang kompeten. Intinya, kurikulum itu bukan cuma daftar mata pelajaran atau SKS, tapi keseluruhan rencana pendidikan. Slide yang selanjutnya ada unsur-unsur utama kurikulum. Yang pertama ada tujuan. Tujuan itu merupakan hasil akhir atau capaian yang ingin diraih melalui proses pendidikan. Tujuan ini menentukan arah kurikulum dan menjadikan dasar dalam merancang semua komponen lainnya. Selanjutnya ada materi, berisi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang akan diajarkan kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, materi itu merupakan bekal yang diperlukan siswa untuk mengembangkan diri. Selanjutnya ada strategi pembelajaran, merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menyampaikan materi dan memfasilitasi proses belajar mengajar, seperti diskusi, praktik, dan kegiatan kelompok. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi, proses untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan itu telah tercapai dan seberapa efektif proses pembelajaran yang dilaksanakan. Oke, next, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yang pertama itu ada mempersiapkan peserta didik, kemudian mengarahkan proses pembelajaran, dan menjadi alat pendidikan. Oke, next, relevansi kurikulum dengan zaman. Relevansi kurikulum dengan zaman sangat penting agar peserta didik itu siap menghadapi dunia yang terus berubah dengan membekali mereka keterampilan masa depan seperti literasi digital, kreativitas, pemikiran kritis, dan kolaborasi, serta terintegrasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan lokal maupun global. Nah, zaman itu terus berubah ya, teknologi juga semakin maju, dan kebutuhan dunia kerja juga semakin kompleks, maka kurikulum juga harus ikut berevolusi. Contohnya, dulu pelajaran teknologi itu belum terlalu penting ya, tapi coba kita lihat sekarang, sepenting apa. Nah, pelajaran kayak coding, desain, bahkan literasi digital itu udah jadi kebutuhan kita, udah jadi kewajiban kita juga, dan kita itu benar-benar butuh di zaman yang sekarang ini. Belum lagi adanya Project P5 di sekolah-sekolah sekarang. Itu jadi salah satu langkah maju buat ngelatih soft skill siswa. Jadi kurikulum itu nggak boleh kaku, harus fleksibel sesuai kebutuhan zaman dan peserta didik. Selanjutnya ada contoh penerapan kurikulum. Yang pertama ada di sekolah ya. Ada pembelajaran berbasis project. Siswa diminta bikin karya nyata dari apa yang mereka pelajari. Misalnya, bikin video edukasi, terus produk kreatif, ataupun presentasi kelompok. Ini juga ngebantu skill kerja tim. Selanjutnya, ada contoh penerapan kurikulum di kehidupan sehari-hari, seperti pelajaran kewirausahaan di sekolah. Nah, dari situ, pelajaran kewirausahaan itu ngajarin kita gimana cara kita itu bisa mikir kreatif di dunia nyata. Terus kita bisa buka usaha kecil-kecilan sampai berkembang terus sampai besar, dan setelah itu juga kita jadi bisa ngatur keuangan dengan manajemen yang baik. Jadi nggak cuma teori, tapi kita tuh juga bisa terapin di dunia nyata. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan, kurikulum itu pondasi utama pendidikan. Gak cuma ngarahin kita belajar apa, tapi juga gimana cara kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita.
harus terus dikembangin supaya relevan dengan realita hidup, bukan cuma soal ujian di kertas. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.